Selamat berjumpa kembali di dalam acara bincang-bincang dengan tokoh yang diselenggarakan oleh organisasi Merpati. Salam Perjuangan Merah Putih Sejati. Bersama saya, Jojo Puspa, dan rekan saya, Tommy Halim. Kita akan memandu acara ini sampai selesai. Senang sekali kalau kesempatan kali ini kita mendapatkan kesempatan untuk menghadirkan satu tokoh penting yang sudah kita kenal, Tom. Ya. Jadi beliau ini sangat aktif melakukan kunjungan suportif kepada warganya dan juga melaksanakan program-program penting di masa pandemi corona ini. Walaupun beliau ini sebenarnya masih 6 bulan menduduki jabatan yang baru sebagai Konsul Jenderal Republik Indonesia di Frankfurt. Ya. Selamat sore Pak Acep Sumantri. Selamat sore Bu. Selamat sore Pak Terima kasih sudah mau menjadi narasumber kami di acara ini. Ya, setahu saya ini Pak Acep ini sudah memiliki prestasi-prestasi. Salah satunya adalah Pak Acep mendapatkan penghargaan sebagai pegawai yang berprestasi dan berdedikasi yang diberikan oleh Bapak Menteri Kesehatan di tahun Juli 2020 lalu. Ya. Selebihnya satu lagi yang tidak kalah penting, yaitu Pak Acep juga mendapatkan penghargaan Ksatria Bakti Husada Arutala dari Menteri Kesehatan juga di tahun 2007. Suatu prestasi yang menurut saya juga patut diacungi jempol, Pak Acep ya. Mungkin bisa Bapak bilang prestasi ini apa yang bisa menyebabkan Bapak mendapatkan penghargaan ini, Pak Acep? Baik, sebelumnya saya ingin menyampaikan terima kasih dulu dan apresiasi atas undangan untuk bisa menghadiri atau bisa datang ke forum ini ya. Undangan dari Merpati, dan saya ingin menyapa kepada seluruh anggota Merpati. Selamat sore, salam Merpati. Terkait dengan pertanyaan tadi, memang saya mendapatkan penghargaan dari Menteri Kesehatan di tahun 2020. Persisnya ketika saya mengakhiri tugas sebagai Kepala Biro Kerjasama Luar Negeri Kementerian Kesehatan. Antara lain Menteri Kesehatan pada saat menyerahkan penghargaan itu menyampaikan terima kasih dan apresiasi karena saya telah berhasil meningkatkan kinerja kerjasama luar negeri Kementerian Kesehatan, berhasil membangun kepedulian pejabat-pejabat dan juga staf di Kementerian Kesehatan mengenai pentingnya kerjasama luar negeri. Dan memang selama 3 tahun menjadi Kepala Biro Kerjasama Luar Negeri, saya berhasil menjadikan kerjasama luar negeri sebagai katalisator bagi pembangunan kesehatan. Selama 3 tahun saya berhasil membangun 20 lebih MOU yang aktif dilakukan untuk membangun kerjasama kesehatan Indonesia dengan negara-negara mitra. Saya juga berhasil mendorong Indonesia memimpin kerjasama kesehatan di kawasan Asia Tenggara, kerjasama kesehatan dan lingkungan di kawasan Asia Pasifik, dan juga berhasil membawa Indonesia menjadi anggota program Coordinating Board dari UNAIDS dan juga Executive Board dari WHO. Nah, kalau penghargaan di tahun 2005 Ksatria Bakti Husada Arutala saya peroleh karena saya menjadi bagian dari tim negosiator Indonesia untuk memperjuangkan apa yang disebut dengan framework untuk pandemic influenza preparedness, membangun bagaimana virus sharing dan benefit sharing bisa dilakukan secara adil di seluruh dunia. Itu di Departemen Kesehatan juga ya Pak? Pada saat itu saya sedang bertugas di PTRI Jenewa. Penghargaan ini diberikan kepada masyarakat di luar Kementerian Kesehatan yang memberikan kontribusi kepada Kementerian Kesehatan. Luar biasa ya. Wow. Sesuatu yang menurut saya juga patut diacungi jempol, segala prestasi yang Bapak sudah dilakukan, dicapai, sesuatu yang luar biasa. Tapi tujuan dari acara kali ini kita ingin saya sebagai contohnya warga negara Indonesia yang berdomisili di sekitar Frankfurt ini
kita pasti sering mendengar kata konsulat jenderal. Kebanyakan dari kita taunya, kalau perpanjang paspor, lapor diri, hanya mungkin sebatas itu. Atau mungkin kalau ada acara upacara bendera, ya di konsulat jenderal. Walaupun banyak yang lain ternyata ya. Nah, itu tujuan kita. Jadi kita mau melalui acara ini memperkenalkan atau nanya langsung dari pimpinannya, apa sih sebenarnya konsulat jenderal itu? Dan kenapa namanya konsulat jenderal? Kalau kita orang awam mungkin sedikit bingung, jadinya kok jadi terkesan kayak kepolisian atau ABRI, ada jenderal-jenderalnya ini, apakah ada yang lain gitu. Oleh sebab itu saya langsung aja ke Pak Acep, mungkin bisa tolong dikasih tahu lah ke kita ya, sebagai warga yang awam, konsulat jenderal itu kenapa namanya konsulat jenderal, dan juga apa sih sebenarnya tujuannya untuk di sekitar wilayah sini. Silakan Pak Acep. Baik, jadi sedikit memberikan gambaran bahwa perwakilan Republik Indonesia di luar negeri itu ada dua jenis, ada dua macam ya, yaitu Kedutaan Besar Republik Indonesia yang kita sebut dengan perwakilan diplomatik, dan ada yang disebut dengan perwakilan konsuler yang terdiri dari konsulat jenderal dan konsulat Republik Indonesia. Nah, kalau Kedutaan Besar Republik Indonesia itu berkedudukan di ibu kota negara-negara mitra. Selain itu juga kita punya perutusan tetap Republik Indonesia untuk PBB seperti ada di New York, kemudian di Jenewa, dan juga kita punya di Nairobi. Nah, tetapi Kedutaan Besar Republik Indonesia itu semua berkedudukan di ibu kota negara-negara yang menjadi negara mitra kita. Sedangkan konsulat jenderal itu berada di bagian wilayah dari negara-negara tertentu. Seperti di Jerman ini kita punya 3 perwakilan Republik Indonesia, 1 kedutaan besar kita di Berlin ya. Kemudian 2 konsulat jenderal, 1 di Hamburg dan 1 di Frankfurt ini. Nah, tugas dari konsulat jenderal itu ada 3, yaitu untuk memajukan hubungan kerjasama ekonomi, kemudian juga memajukan hubungan kerjasama sosial budaya, dan melakukan upaya untuk pelayanan konsuler dan pelindungan warga negara Indonesia di wilayah kerja. Nah, Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Frankfurt ini memiliki wilayah kerja di 6 negara bagian, yaitu di Hessen, di NRW, kemudian Rhineland-Pfalz, di Saarland, Baden-Württemberg, dan Bayern. Jadi di wilayah Nah, apa bedanya tadi konsulat jenderal dengan konsulat? Jadi konsulat itu sebetulnya adalah perwakilan konsuler yang dari segi tugas dan fungsinya lebih kecil. Nah, konsulat jenderal lebih besar. Nah, kenapa kemudian disebut konsulat jenderal untuk membedakan dengan konsulat yang kecil tadi? Nah, karena juga memang staf-staf yang bekerja di dalam konsulat jenderal ini kita sebutkan dengan konsul-konsul. Nah, kalau di konsulat semua statusnya adalah konsul. Nah, sementara di konsulat jenderal ada konsul-konsul dan kepalanya disebut dengan konsul jenderal. Nah, karena itulah kemudian untuk membedakan dengan konsulat, kita di Frankfurt, di Hamburg karena besar. Dicatat ya semuanya ya, berarti ada setidaknya 3 tujuan dari konsulat jenderal, dan juga tadi Pak Acep sudah memberitahukan secara khusus di Frankfurt wilayah-wilayah mana yang menjadi tanggung jawab yang untuk konsul jenderal di Frankfurt. Tapi kalau honorary konsul itu apa, Pak? Ya, honorary konsul itu dalam upaya kita meningkatkan hubungan bilateral kedua negara, maka suatu negara bisa menunjuk konsul kehormatan dari warga negara asing di negara akreditasi yang memiliki kecintaan terhadap negara, dalam hal ini negara Indonesia. Jadi warga negara asing yang dijadikan warga negara asing yang diangkat oleh presiden yang menjadi konsul kehormatan yang tugasnya membantu upaya diplomasi di wilayah di mana dia berdomisili. Nah, kita sekarang ini kan punya 4 konsul kehormatan di Bremen, kemudian di Kiel, kemudian di wilayah kita ada di daerah Baden, dan kemudian di München. Di München juga ada ya. Luar biasa. Tapi mereka ini independen atau harus melapor? Ya, mereka harus melaporkan, melakukan koordinasi dan konsultasi dengan konsulat jenderal yang paling dekat. Dalam hal ini untuk Baden dan München tentu koordinasi dan konsultasi ke kita, dan kemudian secara keseluruhan koordinasi dan konsultasi dengan duta besar di Berlin. Iya.
sebelum kita membicarakan tentang hubungan kerjasama Indonesia dengan Jerman ini Pak, kita akan mengkorek lebih dalam lagi tentang leadership seorang Asep Sumantri. Ya, silakan Tom. Setuju. Jadi sebelumnya gini, Pak Asep ini kan baru ya, dari semenjak Agustus 2020 kemarin. Kira-kira kami sebagai warga masyarakat Indonesia di wilayah sini ingin tahu gitu, kira-kira apa sih visi misi Bapak untuk wilayah di sekitar sini? Wilayah kerja. Sebetulnya kalau visi dari saya dan juga visi KJRI Frankfurt ini kan sudah ditetapkan oleh pemerintah. Yaitu bagaimana kita bisa mengoptimalkan diplomasi Indonesia untuk mencapai Indonesia yang maju, berdaulat dan mandiri, gitu ya. Nah, tetapi saya pribadi memiliki visi agar apa yang kita lakukan ini bisa terus melanjutkan dari apa yang sudah kita capai selama ini dan terus kita meningkatkan ya, sehingga kemudian kita bisa memperkuat hubungan diplomasi Indonesia dan Jerman. Kita berhasil meningkatkan perdagangan dan investasi, kita berhasil meningkatkan hubungan sosial budaya masyarakat Indonesia di wilayah kerja kita dengan Jerman dan kemudian Indonesia dan Jerman, dan kemudian juga kita berhasil melakukan upaya pelindungan warga negara Indonesia di wilayah kerja KJRI Frankfurt. Betul. Kira-kira ada mungkin contoh 1-2 Pak yang program konkret yang Bapak ingin laksanakan mungkin di tahun 2021 ini buat kami warga negara Indonesia di sekitar sini Pak? Ya, yang akan kita lakukan ini masalahnya kan kita sedang menghadapi situasi pandemi. Ya. Jadi kita memang mencoba untuk mencari celah di mana dalam situasi pandemi kita masih terus bisa untuk mempertahankan dan meningkatkan hasil-hasil yang sudah kita capai selama ini. Nah, antara lain yang kita lakukan adalah membangun networking. Jadi semua resources yang ada di wilayah kerja KJRI Frankfurt dengan resources yang ada di Indonesia, kita coba bangun networkingnya. Kalau saya selalu mengatakan connecting resources, sumber daya yang ada di kita dihubungkan dengan sumber daya yang ada di Jerman. Baik dari sisi ekonomi, sisi perdagangan, maupun juga hubungan sosial budaya. Itu yang menjadi prioritas kita sekarang ini, dan itu paling mungkin dilakukan dalam situasi pandemi dengan kita mengadakan berbagai kegiatan webinar, kegiatan focus group discussion melalui Zoom, dan juga kita melakukan kontak business to business contact ataupun juga private to private contact ataupun people to people contact, itu yang kita lakukan. Dan ini sudah dilakukan sejak dan ini sudah kita lakukan dan terus akan kita lakukan. Terus akan dilakukan terus berkesinambungan. Oke. Nah, ini kalau soal leadership nih Pak. Kalau kita sebutkan ada autokrati, demokrati, coaching, kemudian ada birokrati. Ini Bapak pilih mana nih? Ya, sebetulnya saya akan lebih senang kalau saya bisa mendayagunakan semua potensi yang ada di KJRI Frankfurt, dan paling semua staff bisa diberdayagunakan. Kalau bicara mengenai tipe kepemimpinan, mungkin saya lebih dekat ke tipe kepemimpinan yang demokratis. Karena saya ingin agar semua staf itu bisa berkontribusi dalam melakukan kinerjanya untuk KJRI Frankfurt. Sehingga dalam berbagai hal saya selalu ingin mendengar bagaimana masukan dari teman-teman, ya, kemudian kita diskusikan kira-kira apa solusi dan keputusan yang terbaik yang harus kita jalankan. Tapi dalam banyak hal juga karena saya ingin melibatkan semua staf di dalam pengambilan keputusan maupun juga pelaksanaan program, tipe kepemimpinan yang coaching juga saya lakukan. Saya banyak memberikan menjadi guru lah begitu ya bagi teman-teman supaya mereka bisa belajar lebih baik lagi, menjadi yang terbaik. Untuk memotivasi ini banyak rekan-rekan sekantor, sekerjaan. Itu bagaimana caranya Pak supaya, kan ini banyak sekali, Bapak baru datang nih 6 bulan, padahal banyak sekali anak buah yang sudah lama bekerja di Jerman dengan culture yang lain, dengan situasi yang berbeda mungkin dengan Pak Konjen yang dulu. Nah, gimana Bapak memotivasi mereka untuk bisa bergerak selangkah dengan jalan yang Bapak tempuh gitu? Ya, pertama tentu saya selalu ingin mendengar dulu dari mereka apa yang sudah mereka kerjakan,
lalu bagaimana rencana mereka lakukan ke depan ya untuk perbaikan, untuk peningkatan. Dan dari situ kita selalu mendiskusikan, dan saya juga selalu mengajak untuk melihat contoh-contoh yang terbaik sebagai benchmarking kita kalau kita ingin meningkatkan sesuatu. Jadi pada intinya kita bekerja bersama-sama untuk memperbaiki, dan kemudian pada akhirnya kita mengharapkan bisa meningkatkan bersama-sama. Kalau yang dari program-program dari Bapak Konjen sebelumnya, kira-kira apa yang Bapak akan pertahankan bahwa ini baik programnya, atau mungkin ada program-program lain yang akan lebih baik dari itu gitu Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Ya, sejauh ini program-program yang sudah dijalankan kita akan terus pertahankan, lanjutkan, karena pada prinsipnya program-program yang sudah dijalankan ini sudah sangat baik ya. Lalu kemudian kita improve dengan membangun networking tadi. Ada beberapa networking yang belum sempat terbangun, yaitu kita bangun. Salah satu contoh misalnya, kita punya banyak resources restoran-restoran di Indonesia, tapi mereka tidak punya networking satu sama lain. Nah, dalam program yang saya jalankan bersama teman-teman sekarang adalah membangun networking restoran-restoran Indonesia ini, supaya mereka bisa saling berbagi best practices, supaya usaha mereka bisa bertahan dan maju, apalagi dalam situasi pandemi. Dan lebih jauh dari itu, kita harapkan kebutuhan-kebutuhan mereka ini bisa kemudian dipasok oleh produk-produk Indonesia, dan itu akan mungkin bisa dilakukan kalau mereka bisa membangun. Dan kelihatannya sudah jalan ya, ini Pak Ajab sering berjalan ke sana kemari, ini tujuannya untuk membangun networking ini juga ya Pak, ya salah juga satunya. Terkait dengan masyarakat Indonesia, kita akan bangunkan networkingnya supaya antara anggota masyarakat ini bisa bersinergi ya, bisa menghasilkan sesuatu yang lebih konkret untuk menyumbang bagi pembangunan nasional. Kita yakini bahwa masyarakat Indonesia juga banyak networking dengan diaspora Indonesia yang kemudian bisa kita manfaatkan secara optimal. Sekarang tentang slogan Pak, pendek tapi berisi slogan atau filosofi Bapak di dalam memimpin. Ya, tadi saya sudah sampaikan bahwa visi saya adalah connecting resources. Nah, itu yang menjadi resources. Jadi pegangan kita, bagaimana kita setiap saat, kapanpun, dimanapun, kita harus berupaya untuk bisa saling menghubungkan sumber daya yang kita miliki dengan sumber daya yang ada di Jerman ini, sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang konkret untuk pembangunan nasional kita. Luar biasa ya. Luar biasa. Kalau saya mungkin mewakili dari kaula mudanya nih ya, Pak Acep ya. Kira-kira kalau saya lihat kan saya pribadi juga sebagai staf pengajar di Universitas di Jerman ini, saya pengen tahu gitu. Kalau saya lihat kebanyakan masyarakat Indonesia datang ke sini kan sebagai pelajar ya. Baik itu sekolah bahasa, nanti akhirnya S1, S2 dan sebagainya. Kira-kira ada program konkret gak dari Konsulat Jenderal di Frankfurt ini buat anak-anak muda ini, Pak? Ya, tentu saya ingin juga PPI tadi punya networking. Meskipun memang sudah ada apa yang disebut dengan PPI Jerman, tapi saya ingin lebih konkret lagi, nanti PPI yang berada di wilayah kerja KJRI Frankfurt kita bisa lebih solidkan lagi, kita bisa sinergikan lagi. Kalau perlu kita tantang mereka untuk bikin satu program yang dimana program ini bisa dibuatkan pilot project di Indonesia, sehingga kemudian ada sesuatu yang lebih konkret yang bisa dihasilkan oleh mahasiswa-mahasiswa Indonesia di Jerman ini kepada masyarakat kita di Indonesia. Mantap. Saya kira ini kan sangat memungkinkan karena mahasiswa-mahasiswa kan ini adalah kumpulan intelektual yang luar biasa yang bisa dimanfaatkan. Jadi supaya mereka juga bisa mengimplementasikan teori yang mereka dapatkan dari sini. Wow, ini luar biasa sekali ya. Ini merupakan satu challenge buat para generasi muda kita yang mungkin mendengarkan acara ini. Baiklah, kita masuk ke seksi yang kedua, yaitu tentang hubungan antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Jerman, Pak. Kita ingin menanyakan tentang bagaimana besarnya kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah Jerman kepada Indonesia, terutama di wilayah kerja Bapak. Ini terutama menyangkut isu-isu yang baru saja berkembang. Misalnya ada salah satu
larangan import nikel. Ya, salah satu isu yang mengatakan bahwa pemerintah Indonesia memberhentikan ekspor nikel mentah, dan ini pemerintah Jerman sebagai pengimpor nikel sangat terpengaruh, begitu ya Pak. Dan juga peristiwa yang Desember lalu terjadi itu ada satu anggota dari kedutaan Jerman yang mengunjungi salah satu organisasi terlarang, dan itu membuat media massa viral di mana-mana ya. Viral. Nah, apakah ini bagaimana? Apakah ini mempengaruhi kepercayaan pemerintah terhadap pemerintah Jerman, atau mempengaruhi hubungan lah antara Jerman dan Indonesia, terutama di wilayah kerja Pak Asep ini? Ya, saya kira hubungan Indonesia-Jerman ini kan sudah berlangsung lama, sudah tahun 2020 yang lalu kita memperingati hubungan bilateral yang ke-70. Jadi hubungan yang sudah sangat lama dan berjalan dengan sangat harmonis, sangat stabil, tidak ada gejolak-gejolak politik selama hubungan bilateral berjalan 70 tahun. Sehingga hal-hal yang kita berbeda pendapat, berbeda pandangan itu bisa kita selesaikan dengan sebaik-baiknya dengan hubungan yang sangat baik di antara para tokoh pemerintahan maupun juga pada tingkat masyarakat. Nah, saya meyakini bahwa perbedaan pandangan kita terkait dengan larangan ekspor nikel ini juga akan bisa diselesaikan secara baik melalui negosiasi bilateral. Dan seperti yang kita pahami bahwa sekarang ini EU akan terus melanjutkan proses perselisihan atau perbedaan pendapat itu melalui WTO, dan kita siap untuk menghadapi itu di WTO. Dan tentu dalam konteks hubungan bilateral dari Jerman akan ada satu mekanisme negosiasi tersendiri, dan kita harapkan bisa dihasilkan satu win-win solution. Saya kira sesuatu yang biasa bagi satu negara untuk melindungi kepentingan nasionalnya. Kita memiliki kepentingan terhadap nikel tadi, karena selama ini kan kita mengekspor biji mentah. Nah, sementara kalau itu bisa kita olah lebih dulu, maka akan memiliki nilai tambah yang luar biasa. Jual lebih tinggi. Ya, sebagai contoh misalnya kalau yang mentah itu kalau tidak salah 1 ton kan sekitar $55 harganya. Tapi kalau sudah kita olah dulu, maka akan menjadi sekitar $232. Artinya kan ada 400% peningkatan nilai dari yang kita ekspor. Luar biasa ya. Itu menjadi kepentingan kita. Dan tentu menjadi kepentingan Uni Eropa juga ketika kemudian ekspor nikel mentah ini dihentikan, mereka akan terganggu untuk industri baja dan industri-industri lainnya. Dan kita paham bahwa nikel ini ke depan akan menjadi penting karena industri otomotif elektrik ya yang membutuhkan nikel untuk bahan baterainya. Dan untuk itu saya yakin bahwa ini bisa diselesaikan melalui suatu negosiasi bilateral tanpa harus mengganggu hubungan bilateral secara keseluruhan, karena kita mempunyai hubungan yang sangat luar biasa dengan Jerman. Demikian juga yang kasus terakhir untuk ada salah satu staf kedutaan besar Jerman yang berkunjung ke salah satu organisasi di Indonesia. Ya, saya kira ini juga sudah selesai saya kira, karena kemudian pemerintah Jerman bisa memahami bagaimana sikap dari pemerintah Indonesia, dan kemudian mereka sudah melakukan langkah-langkah pembenahan untuk pembinaan kepada staf yang bersangkutan, dan saya kira semua sudah selesai dengan baik. Dan itu peran Menteri Luar Negeri kita sangat luar biasa ya dalam hal ini. Kedua Menteri Luar Negeri, hubungan di antara para tokoh pemerintah dan juga masyarakat yang sangat baik, sehingga persoalan ini bisa diselesaikan dengan baik. Dengan baik ya. Betul. Berarti kasus-kasus yang seperti ini juga seperti misalnya ada perang antara minyak sawit dengan lokal minyak goreng di Eropa, yaitu Sonnenblumen Oil dan Raps Oil ini juga apakah ini bisa mengganggu sedikit atau menambah tugas Pak Asep ini untuk bisa meyakinkan pemerintah supaya tetap bagaimana menjalankan investasi di Indonesia dan terus membina hubungan kerjasama yang baik? Ya, saya kira sama dengan kasus yang nikel tadi, kita akan terus mengupayakan satu pembicaraan bilateral yang saling menguntungkan di antara kedua negara. Karena kita juga punya kepentingan dari segi ekspor kelapa sawit, tentu Jerman dan juga negara Uni Eropa punya kepentingan untuk melindungi industri minyak.
ya itu maka kita tentu harus membicarakan dengan sebaik-baiknya dan mencari sebuah win-win solution agar kemudian kedua kepentingan ini bisa dijembatani. Mereka menyampaikan concern, tentu concernnya kita perhatikan, kita melakukan perbaikan ke dalam di perkebunan kelapa sawit misalnya, bagaimana proses pengolahannya supaya bisa kita memperhatikan persoalan-persoalan lingkungan dan juga berbagai proses yang mereka harapkan tentu akan menjadi catatan dan kita penuhi. Tapi juga kemudian kita mengharapkan mereka juga bisa memahami berbagai berbagai kepentingan yang harus dijembatani sehingga kemudian perbedaan pandangan tadi bisa kita selesaikan. Ya. Sekarang mungkin secara umum ya, mungkin banyak yang melihat acara ini ingin tahu gitu ya, bagaimana sih contohnya memulai bisnis di Eropa, secara khusus di Jerman ini, atau mungkin sebaliknya ada perusahaan Jerman yang ingin membuat sesuatu mungkin di Indonesia. Pertanyaannya mungkin bagaimana atau peran KJRI di wilayah ini di dalam menjembatani atau untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang investasi bisnis ini. Kira-kira mungkin Pak Acep bisa share ke kita bagaimana mungkin juga ada yang tertarik sehingga mungkin bisa ya membuka jalan buat usaha-usaha baik itu yang dari Indonesia ke Jerman ataupun sebaliknya. Ya, pertama tentu kita akan mencari dulu potensi-potensi yang ada. Siapa yang akan berinvestasi, siapa yang akan mengekspor barang komoditi atau akan mengimpor barang komoditi. Nah, ini kita cari, kemudian kita pertemukan. Nah, untuk investasi, pemerintah kita sangat membuka untuk investasi asing masuk dan tentu akan memenuhi berbagai persyaratan. Nah, persyaratan-persyaratan itu tentu kita akan bisa komunikasikan kepada mereka-mereka yang di Jerman yang ingin berinvestasi ke Indonesia. Demikian juga sebaliknya ketika pengusaha-pengusaha Indonesia ingin mengekspor barang komoditasnya ke Jerman, kita mencari tahu kira-kira barang-barang ini dibutuhkan atau tidak di Indonesia. Kemudian kita mencari tahu pasarnya, dan kemudian kita akan memberitahukan berbagai persyaratan yang dibutuhkan oleh pengusaha-pengusaha kita untuk mengirimkan barang atau mengekspor barang komoditasnya ke Jerman. Karena kan persyaratannya demikian banyak, ya, persyaratan yang ditetapkan oleh Uni Eropa sendiri maupun oleh Jerman sendiri, mana kemudian pengusaha-pengusaha Indonesia ini harus memahami dan harus kemudian berusaha bisa memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan. Dan itu semua kita siap membantu di KJRI Frankfurt. Berarti secara singkat, kalau mungkin ada yang rindu membuat usaha bisnis di sini, berarti KJRI Frankfurt siap membuka pintu untuk membantu Pak Acep ya. Karena saya pun sering berpikir, saya dari dulu kalau kita pulang Indonesia ya, mahasiswa-mahasiswa ya, selalu nggak ada yang nitip tolak angin contohnya. Ya kan, itu saya rasa obat tolak angin. Nah, itu luar biasa itu saya rasa Pak Acep itu. Tolak angin sudah ada di toko Indonesia yang ada di München, dari Belanda, dan juga di Hamburg. Ya, itu. Dan sekarang sudah banyak sekali kebutuhan-kebutuhan masyarakat Indonesia yang bisa dipenuhi. Ya, luar biasa. Saya rasa itu kontribusi KJRI untuk juga gimana ya, menjembatani bisnis juga, investasi bisnis itu sangat patut diacungi jempol juga. Baiklah Pak, ini kan pandemi corona masih terus berlanjut sampai saat ini, dan kita juga ini interview dalam jaga jarak dalam usaha untuk ikut serta untuk menanggulangi penyebaran corona. Tapi bagaimana Bapak akan melanjutkan program-program yang selama 6 bulan ini sudah dijalankannya? Ya, kita tidak boleh menyerah dengan situasi pandemi sekarang ini. Tapi justru harus ini menjadikan satu tantangan dan juga satu peluang. Ya. Kita harus terus lanjutkan upaya-upaya kita untuk connecting resources tadi. Kita bisa selenggarakan melalui webinar, kita selenggarakan melalui Zoom, menyelenggarakan pertemuan-pertemuan apa yang disebut dengan focus group discussion dengan orang-orang tertentu. Demikian juga dengan membangun networking, kita bisa lakukan bincang-bincang dengan berbagai organisasi masyarakat Indonesia, dengan diaspora Indonesia, dengan IHK, IKHK, dengan komunitas bisnis. Semua bisa kita lakukan. Tapi memang
kita harus persisten melakukan itu karena berbeda dengan pertemuan-pertemuan yang tatap muka di mana sekali ketemu kita bisa langsung menghasilkan sesuatu. Dengan melalui webinar, Zoom ini kita harus lakukan persisten secara terus-menerus, berulang-ulang sehingga kemudian bisa menghasilkan sesuatu yang lebih konkret. Banyak sekali programnya pasti yang akan digelar juga di masa-masa yang akan datangnya. Ya. Baiklah, kita sekarang beralih sedikit ke tema komunikasi dengan organisasi-organisasi yang ada di wilayah kerja Pak Asep ini. Kan banyak sekali organisasi-organisasi atau Verein yang ada di Frankfurt dan sekitarnya. Mungkin Bapak ada pesan dan himbauan gitu selama masa pandemi untuk Verein ini agar kiranya boleh tetap aktif atau bekerja sama dengan KJRI, begitu ya Pak? Ya, tentu saja. Kita di wilayah kerja KJRI Frankfurt ini ada sekitar 74 organisasi, luar biasa banyak. Juga ya, yang terdaftar. Ya, terbanyak di antara wilayah kerja KBRI Berlin maupun KJRI Hamburg. Dari 74 ini ada 15 merupakan PPI, Perhimpunan Pelajar Indonesia, 15 organisasi keagamaan, kemudian ada 24 organisasi seni dan budaya, kemudian ada sekitar 16 organisasi masyarakat termasuk Gebini, Merpati ya. Dan kita punya juga 6 DIG, jadi total sekitar 74. Nah, kita memahami bahwa masing-masing ini kan punya visi dan misi ya, dan kita mengharapkan agar mereka bisa terus melanjutkan kegiatannya, aktivitasnya, dan saya berharap masing-masing kemudian bisa juga membangun sinergi di antara kelompok-kelompok tadi. Jadi katakanlah PPI tadi bisa membangun networking, kemudian yang organisasi keagamaan juga bisa membangun networking, organisasi seni budaya juga bisa membangun networking, dan kemudian kita bisa menyelenggarakan satu kegiatan bersama. Nah, kita sendiri KJRI Frankfurt akan memfasilitasi berbagai pertemuan-pertemuan itu, bincang-bincang maupun juga kita melaksanakan program. Kemudian kita juga punya forum lebawan yang bisa dimanfaatkan oleh organisasi kemasyarakatan untuk menyampaikan berbagai inisiatif, ide-ide baru dalam meningkatkan kinerja mereka dalam upaya promosi ekonomi maupun budaya Indonesia, dan juga mungkin akan ada inisiatif-inisiatif proyek-proyek yang bisa dilakukan di Indonesia. Kita siap memfasilitasi. Luar biasa ya. Yang terakhir mungkin sebagai konsulat jenderal baru nih Pak ya di wilayah Frankfurt dan sekitarnya ini, mungkin ada harapan, pesan-pesan Bapak buat kita semua warga negara Indonesia di sini, mungkin bisa disampaikan. Betul. Ya, baik, mungkin dalam situasi konteks pandemi ini tentu kita berharap agar semua masyarakat Indonesia di wilayah kerja KJRI Frankfurt untuk terus melaksanakan secara disiplin protokol kesehatan, ya, menjaga jarak, menggunakan masker, mencuci tangan, kemudian juga menjaga stamina dengan makan makanan yang bergizi, penuh vitamin, kemudian juga melakukan olahraga dan cukup istirahat. Tapi lebih dari itu, kita agar terus beraktivitas dan bersemangat untuk menjalankan berbagai tadi apa yang menjadi tujuan dan program dari organisasi masyarakat yang ada. Mari kita bersinergi membangun sesuatu yang lebih konkret yang bisa kita sumbangkan kepada masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Saya yakin dengan sumber daya yang kita miliki, kita bisa berbuat yang lebih baik lagi meskipun dalam situasi pandemi seperti sekarang. Ya. Baiklah, terima kasih banyak Pak Asep Sumantri buat bincang-bincangnya, juga buat masukan-masukannya serta konsep-konsep dan ide-idenya yang luar biasa. Saudara-saudari sekalian, terima kasih untuk waktu yang boleh disempatkan untuk menonton acara perkenalan ini bersama Pak Asep Sumantri selaku Konsulat Jenderal wilayah Frankfurt dan sekitarnya. Kami berterima kasih Pak Asep buat waktunya, buat ruangannya. Kami bersyukur, berterima kasih, dan juga semoga apa yang sudah kita dengar kita bisa lebih mengenal KJRI Frankfurt di sini. Dan seperti tadi Pak Asep sudah menjelaskan, connecting, networking, mari kita sama-sama sebagai warga negara Indonesia di wilayah ini kita dukung
Pak Asep, KJRI ini dengan segala program-programnya pintunya terbuka. Kalau Anda ada ide-ide silakan menghubungi KJRI Frankfurt. Terima kasih Pak Asep. Terima kasih. Terima kasih Pak. Baiklah, sampai bertemu kembali di acara Bincang-Bincang dengan Tokoh, Interview on the Road dari Merpati. Salam perjuangan merah putih sejati. Salam Merpati.